Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Denovitasari dengan nomor induk mahasiswa 130461962. Di sini saya ingin melakukan micro teaching tentang materi sistem saraf dengan KD 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi atau sistem saraf dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem koordinasi manusia. Nah, berikut ini adalah video micro teaching saya. Baik, berikut ini adalah video micro teaching saya mengenai sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah jika kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Izin jawab Bu, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Oh tidak ada ya, alhamdulillah jika kita semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oh ya, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya Dimas sebagai ketua kelas telah memimpin doa pada hari ini. Oh ya anak-anak, apakah ada yang masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu? Saya Ibu, minggu lalu kita belajar mengenai sistem otot. Saya ingin mencoba mengulas kembali Ibu. Jadi, minggu lalu kita mempelajari tentang sistem otot. Jenis dari sistem otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh yang digerakkan atas kehendak kita. Gerak otot rangka diatur oleh syaraf pusat yaitu otak. Gerak otot polos tidak menurut kehendak kita dikontrol oleh syaraf tak sadar atau syaraf otonom. Otot polos dapat dijumpai pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam, misalnya pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Otot jantung atau miokardium adalah jenis otot lurik tidak sadar yang hanya dijumpai pada dinding jantung. Gerak otot jantung dikendalikan oleh syaraf tak sadar atau otonom. Sekian ulasan saya mengenai pembelajaran minggu lalu, Bu. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang sistem otot. Ya, terima kasih telah mengulas materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, baik anak-anak. Jadi minggu lalu kan kita telah mempelajari tentang sistem otot. Nah, sistem otot dan sistem saraf ini ada kaitannya, yaitu mereka bekerja sama dalam tugas sensorik dan motorik. Nah, pada otot ini akan melindungi jaringan halus pada sistem saraf yang berjalan ke seluruh tubuh. Sedangkan saraf itu merupakan penghubung antara otot dan otak dalam mengatur setiap gerakan. Nah, anak-anak, kita akan membahas hal tersebut secara lebih lanjut. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu struktur dari sistem saraf. Lalu kita akan membahas impuls saraf. Lalu ada saraf pusat dan saraf tepi dan kelainan yang terjadi pada sistem saraf pada manusia. Sebelum itu Ibu punya cerita nih anak-anak. Waktu itu Ibu pernah terkena api. Jadi tangan Ibu tuh terkena api. Namun secara tidak disadari, Ibu itu menjauh dari api tersebut. Mengapa ya itu bisa terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita tonton video berikut ini dulu ya anak-anak. Saat tubuh kita merasa terancam, secara otomatis tubuh kita akan bereaksi walaupun bukan otak yang memerintahkannya. Ketika tangan kita terkena api, maka tangan kita akan langsung menjauhi api itu walaupun kita merasa tidak memerintahkannya. Bagaimana bisa? Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya izin menjawab Bu. Hal tersebut bisa terjadi karena tubuh kita melakukan gerak refleks tubuh atau gerak tidak sadar untuk menghindari rasa sakit pada bagian tubuh kita.
Nah, terima kasih ya Sahwat telah berani untuk mencoba menganalisa peristiwa yang terjadi pada video yang telah kita tonton sebelumnya. Jadi, pada video tersebut benar sekali ya bahwa video tersebut membahas tentang contoh dari gerak refleks. Nah, jadi anak-anak, gerak refleks ini terjadi apabila ada rangsangan yang diterima oleh panca indera. Lalu, saraf sensorik ini akan meneruskan rangsangannya menuju ke sumsum tulang belakang. Lalu dari sumsum tulang belakang lalu diteruskan kembali menuju ke saraf motorik yang akan membantu untuk memacu otot dalam menjauhi bahaya tersebut. Simak video berikut ini dulu ya anak-anak. Secara tak sadar tubuh kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa sakit pada tubuh bagian luar kita, khususnya kulit. Saat ada suatu rangsangan yang membahayakan kulit, maka otomatis tubuh kita akan melakukan gerak tak sadar untuk menghindari bahaya tersebut yang dinamai gerak refleks. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya kulit. Maka saraf sensorik pada indera tersebut akan meneruskan rangsangan ke saraf pada sumsum tulang belakang. Lalu diteruskan ke saraf motorik yang berguna memicu atau merangsang otot. Nah anak-anak, setelah kita menonton video tentang contoh dari gerak refleks, apakah ada yang tahu gambar yang ada di samping ini? Gambar sel saraf, Bu. Saya ingin menyebutkan, Bu, nama bagian pada gambar sel saraf. Dendrit menerima impuls dan mengirimkannya ke badan sel. Badan sel mengumpulkan impuls dan diteruskan ke akson. Inti sel mengatur kegiatan sel saraf. Akson menyalurkan impuls ke neuron lain menggunakan sinapsis. Selubung mielin menjaga dan mengisolasi akson. Sel Schwann merupakan lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Nodus Ranvier mempercepat impuls saraf. Sinapsis mentransfer impuls ke dendrit yang terdapat di neuron lain. Ya, benar sekali ya anak-anak bahwa gambar di samping ini adalah gambar dari sel saraf. Jadi sel saraf ini mempunyai bagian dan juga fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi yang pertama adalah dendrit. Jadi dendrit ini berfungsi untuk menerima dan juga meneruskan rangsangan menuju ke badan sel. Lalu badan sel ini berfungsi untuk mengumpulkan dan juga meneruskan rangsangan menuju akson. Nah, lalu pada akson, impuls ini akan diteruskan menuju ke neuron lain melalui sinapsis. Nah, lalu ada inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pengatur dari sistem saraf. Lalu selanjutnya adalah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Lalu ada selubung mielin yang menjaga dan juga mengisolasi akson. Nah, anak-anak, lalu ada bagian sinapsis. Nah, sinapsis ini berfungsi untuk mentransfer impuls ke dendrit yang terdapat pada neuron lain atau yang terdapat pada saraf lain. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu sel saraf, lalu apakah ada yang tahu apa itu sistem saraf? Ya, Tommy, silakan. Baik Bu, saya ingin menjawab. Untuk sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf neuron. Nah, baik, terima kasih ya Tommy yang telah menjelaskan apa itu sistem saraf. Jadi benar sekali ya, sistem saraf itu merupakan kumpulan dari sel-sel neuron dan juga sel-sel pendukungnya. Dan sel saraf ini itu bekerja menggunakan perbedaan dari potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah kita mengetahui apa itu sistem saraf, apakah ada yang berani berpendapat bagaimana ya mekanisme dari penghantaran impuls? Saya, Bu. Ya, Sophie silakan. Jadi, mekanisme penghantaran impuls melalui sinaps adalah dengan perambatan pada titik temu terminal akson pada neuron satu dengan yang lainnya. Impuls melalui sinaps berjalan satu arah. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya
Impuls saraf atau rangsang saraf merupakan pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Ya, terima kasih telah berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, benar sekali anak-anak bahwa impuls berjalan dari akson menuju ke sinapsis. Nah, anak-anak, pada sinapsis terdapat neurotransmitter atau cairan penghantar impuls. Nah, anak-anak, lalu di dalam sinapsis terdapat neurotransmitter atau cairan penghantar rangsangan. Nah, lalu neurotransmitter ini akan berjalan menuju ke prasinapsis. Nah, anak-anak, pada sinapsis ini terdapat neurotransmitter atau cairan penghantar rangsangan. Nah, lalu neurotransmitter ini akan berjalan menuju ke prasinapsis. Nah, sehingga menyebabkan neurotransmitter ini menabrak prasinapsis yang menyebabkan neurotransmitter ini keluar dari celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter ini akan berjalan menuju ke postsinapsis dan menempel pada reseptornya. Nah, lalu impuls ini telah berada pada dendrit. Lalu selanjutnya, neurotransmitter ini akan dinetralkan dan juga dibawa kembali menuju ke bonggol sinapsis. Nah, jadi anak-anak, begitulah mekanisme dari penghantaran impuls pada sistem saraf. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya, kita simak video berikut ini dulu ya anak-anak. Bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Nah, anak-anak, setelah menonton video barusan, kita akan membahas pembagian dari sistem saraf. Jadi anak-anak, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama adalah otak. Nah, anak-anak, lalu ada diencephalon yang terdiri atas hipotalamus dan juga talamus. Nah, anak-anak, otak memiliki bagian-bagian seperti berikut. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping bahwa otak memiliki bagian yaitu pertama adalah otak depan yang berfungsi sebagai pusat pengatur utama karena dia berfungsi mengatur seluruh kegiatan yang ada di tubuh. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah otak tengah. Nah, otak tengah ini berfungsi sebagai pusat pendengaran dan juga pusat penglihatan. Nah, otak depan ini terdiri atas telencephalon, yaitu cerebellum. Cerebellum atau otak besar. Nah, anak-anak, lalu ada myelencephalon atau medula oblongata atau yang kita kenal sebagai sumsum lanjutan. Nah, selain ada otak tengah, lalu ada otak belakang atau rhombencephalon yang terdiri atas metencephalon yaitu cerebellum atau otak kecil dan juga pons faroli. Nah, selanjutnya adalah sumsum tulang belakang ya anak-anak. Sumsum tulang belakang disebut juga medula spinalis. Nah, anak-anak, medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pusat pengendali ada beberapa poin dari simpatik, yaitu serabut praganglion pendek, serabut pasca ganglion panjang, mekanisme fight or flight, yaitu waspada, neurotransmitter berupa noradrenalin,
Itu beberapa poin dari simpatik. Ada juga poin dari parasimpatik, yaitu serabut praganglion panjang, serabut pasca ganglion pendek, mekanisme rest and digest atau istirahat. Kemudian neurotransmitter berupa asetilkolin. Nah, cukup Bu, mungkin itu saja dari saya. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Budi yang telah berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, baik anak-anak, setelah mengetahui apa itu saraf otonom dan juga saraf somatik yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi, saraf otonom itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan di antara kedua saraf tersebut? Baik Ibu, saya ingin menjawab perbedaan saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi, saraf simpatik dan saraf parasimpatik bersifat antagonis atau berjalan dengan berlawanan. Jadi, pada saraf simpatik memperbesar pupil mata, mempercepat denyut jantung, dan menambah volume darah. Sedangkan parasimpatik mengecilkan pupil mata, memperlambat denyut jantung, dan mengurangi volume darah. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kelainan apa saja yang terjadi pada sistem saraf? Oke, baik Bu. Selanjutnya mengenai kelainan sistem saraf. Nah, ada beberapa hal, yaitu mengenai geger otak. Geger otak disebabkan oleh cedera otak berupa benturan. Kemudian amnesia, ketidakmampuan mengingat hal yang telah terjadi akibat cedera otak. Kemudian Alzheimer, yaitu berkurangnya kemampuan mengingat dan melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya menulis dan lain-lain. Ada beberapa faktor, yaitu lebih cenderungnya yaitu akibat usia lanjut. Nah, kemudian mengenai epilepsi atau AYAN, tidak dapatnya sistem saraf merespon rangsangan yang bekerja tanpa diperintah. Adapun meningitis, yaitu radang selaput pelindung sistem saraf. Kemudian neuritis merupakan radang saraf karena infeksi kekurangan vitamin B. Selanjutnya ensefalitis, yaitu ensefalitis atau radang otak adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak akibat adanya infeksi virus. Bahwa kelainan dari sistem saraf ini ada yaitu dan otak, lalu ada amnesia, Alzheimer, dan lain-lain yang telah disampaikan oleh Budi. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi dari sistem saraf, Ibu telah mengirimkan LKPD di dalam Google Classroom. Silakan dicek ya anak-anak. Nah, jadi Ibu telah membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Setelah itu, kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya membahas LKPD. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, silakan dimulai diskusinya. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Alhamdulillah tidak, Bu. Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah. Silakan kalian lanjutkan, lalu presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, waktunya telah habis ya anak-anak. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kelompok 1. 1. Yang dimaksud dengan susunan saraf pusat adalah cerebrum dan medula spinalis. 2. Bagian dari sel saraf yang ditujukan oleh huruf A adalah dendrit. 3. Sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf menuju
Sel efektor adalah sel saraf. B. Meiotik. 4. Bagian neuron yang berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf adalah C. Dendrit. 5. Susunan saraf otonom erat kaitannya dengan B. Pencernaan. Nah, terima kasih ya kepada perwakilan dari kelompok 1. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan. Izin memaparkan Ibu, berikut ini adalah bagian-bagian dari otak. 1. Lobus frontalis. 2 adalah lobus parietal. 3 adalah lobus temporal. 4 adalah lobus occipital. 5 adalah otak kecil. 8 adalah spinal cord. Apa perbedaan sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi? Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem syaraf tepi terdiri dari sistem syaraf somatik dan otonom. Ya, terima kasih ya kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, kita lanjut saja ke kelompok ketiga. Silakan. Baik Bu, saya perwakilan kelompok 3 izin memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Jadi, fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Analisislah bagaimana jalannya impuls sampai menimbulkan respon pada lutut kaki yang dipukul dengan palu. Jadi, dari rangsangan menuju ke impuls, lalu ke reseptor menuju ke neuron sensorik, lalu ke medula spinalis dan neuron motorik, lalu ke efektor. Ya, terima kasih ya kelompok 3. Nah, baik anak-anak, setelah semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kalian, nah, jadi anak-anak, Ibu akan membahas LKPD yang telah kalian paparkan sebelumnya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu telah menjelaskan sistem saraf pusat terdiri atas otak dan juga sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan juga saraf somatik. Nah, otak ini berfungsi sebagai pengatur dari gerak sadar, sedangkan sumsum tulang belakang ini sebagai pengatur dari gerak yang tak sadar atau gerak refleks. Nah, anak-anak, pertama Ibu akan membahas yaitu gerakan sadar terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi anak-anak, gerakan sadar ini memiliki mekanisme sebagai berikut. Jadi mula-mula terdapat impuls atau rangsangan yang kemudian akan diteruskan menuju ke reseptor atau indera seperti kulit, mata, dan juga telinga. Lalu selanjutnya diteruskan lagi menuju ke saraf sensorik. Nah, lalu pada saraf sensorik diteruskan kembali menuju ke otak. Lalu diteruskan lagi menuju ke saraf motorik. Dan yang terakhir diteruskan lagi menuju ke efektor atau otot. Nah, anak-anak, lalu selanjutnya adalah gerakan yang tidak disadari atau gerakan refleks. Gerakan refleks memiliki mekanisme sebagai berikut. Jadi mula-mula terdapat impuls atau rangsangan. Selanjutnya, impuls ini akan diteruskan menuju ke reseptor atau indera. Nah, lalu diteruskan lagi ya anak-anak menuju ke saraf sensorik. Lalu diteruskan lagi menuju ke sumsum tulang belakang. Lalu ke saraf motorik. Dan yang terakhir adalah menuju ke efektor atau otot. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Ibu, sudah jelas Bu. Nah, baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita mengenai sistem saraf. Nah, anak-anak, apakah ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini? Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang mempelajari serabut saraf. Dan ada pula contoh gangguan sistem syaraf yaitu epilepsi, meningitis, ensefalitis, neuritis, Alzheimer, dan gegar otak. Ya, terima kasih anak-anak yang telah membantu Ibu dalam menyimpulkan pembelajaran kali ini.
Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan dan juga aktif ya pada pembelajaran pada kali ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya yang belum aktif pada hari ini bisa terpacu untuk bisa aktif ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem indera. Ibu akan menugaskan kalian untuk merangkum materi sistem indera ya anak-anak. Dan sebelum itu, kalian akan mengerjakan latihan soal yang telah Ibu kirimkan ke dalam Google Classroom. Jangan lupa dicek ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.